Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saya sampai tadi masih mikir apa yang perlu saya bahas, karena sejujurnya kalau mendekati bulan Ramadan itu saya kok sering, terutama kira-kira mulai tahun 2001 sampai hari ini, kalau mendekati bulan Ramadan kok seringnya teringat Quran surat Al-A'raf ayat 96 sampai ayat 99. Sehingga meskipun tadi saya berusaha mengarahkan diri saya sendiri agar bahasnya yang lain sudah saya tulis ya, tapi kok rasa-rasanya masih berkecamuk tentang ayat itu. Ramadan, apalagi tadi pas dibacakan oleh Qari, Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diperintahkan bagi orang-orang beriman untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, yang diseru ini yang sudah beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu sekalian itu berpuasa, karena sebagaimana kutiba diwajibkan dari kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu yakni diwajibkan juga untuk berpuasa. La'allakum tattaqun. La'alla ini ungkapan yang memang dimaknai agar supaya, tetapi ini menunjukkan bahwa sesuatu itu sangat diharapkan ning akeh sing ra iso. Nah, artinya itu berat, dan ini mengingatkan kita juga pada hadis-hadis dari Rasulullah Muhammad SAW, antaranya mengenai betapa banyak orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah, kalau puasanya saja tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga, kira-kira pada saat mereka mendapati Idul Fitri, hari raya kembali berbuka, ora poso meneh, makanya namanya Idul Fitri. Kira-kira mereka termasuk orang yang mendapatkan ampunan tidak? Kalau puasanya nggak diterima, kalau mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, kira-kira mereka termasuk diterima tidak puasanya? Termasuk orang yang diampuni dosanya enggak? Tidak. Nah, ini yang perlu kita angen-angen, karena Kanjeng Nabi sendiri yang dawuh mengingatkan kepada kita, rubba shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali ju' wal atos, kecuali lapar dan dahaga. Ngelake oleh, ngeli oleh berarti poso tenan secara zahir, zahir poso. Nah, orang mengapain-apain berarti tidak mendapatkan lapar dan dahaga, iki poso.
ning oleh ganjaran, tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Karena itu bagaimana mungkin begitu Idul Fitri, saya sering risau ya, ketika Idul Fitri khatibnya mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah hari ini kita telah diampuni dosa-dosa kita semua sebagaimana bayi baru lahir. Tekan ngendi kuwi Kang? Apa ya usole bocah saka Lauhil Mahfuz. Sementara dahulu para sahabat tabi'in itu kalau sudah berakhir bulan Ramadan atau menjelang berakhir, mereka ini sedih, mereka ini khawatir, mereka ini takut kalau puasanya tidak diterima, sehingga mereka itu bulan-bulan berikutnya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, doanya apa? Doanya agar puasanya diterima. Lah kok njur awak dhewe iki lho, burung bodoh kae, lebaran belum sudah selamat mencapai kemenangan. Lho menang karo sapa? Wong pas bulan Ramadan anggaran belanja untuk makan sehari-hari di rumah malah lebih banyak, padahal makannya lebih sedikit. Kudune kan gitu loh. Mari kita introspeksi. Di luar Ramadan makannya 3 kali sehari, umumnya begitu. Loh pas Ramadan loh 2 kali sehari, kok iso anggarannya luwih dhuwur. Kita memang seharusnya di bulan Ramadan pengeluaran kita lebih banyak, tapi bukan untuk konsumsi. Contoh dulu di antara generasi sahabat dan tabi'in, mereka ini Masya Allah, mereka ini di antara mereka ada yang menyengaja beli baju yang paling baik, tapi bukan untuk lebaran, bukan untuk Id. Untuk apa? Ada yang menggunakan untuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, tapi ada yang lebih mengkhususkan untuk malam ke-24, karena dalam sebagian hadis dinyatakan bahwa turunnya Al-Quran itu di malam ke-24. Nah, tapi kita enggak berdebat mengenai nuzul Quran itu tanggal berapa, karena ini perlu majelis sendiri gitu ya. Nah, mereka ini berdoa terus-menerus, khawatir. Mereka ini betul-betul menghitung, ihtisab, menengok, aku iki lho dapuran iki kaya ngene iki wis pantes apa urung, rumangsa ditampa merasa diterima puasanya. Nah, ini hal-hal yang menarik untuk kita, bukan menarik ya, yang perlu kita renungi. Nah, tadi la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian itu bertakwa. Jur, kalau misalnya kita ini penduduk di wilayah ini hampir semuanya puasanya diterima, itu yang kita harapkan. Berarti yang terjadi pada penduduk kampung ini atau wilayah ini, mereka dalam keadaan seperti apa? Beriman dan bertakwa. Kuwi nek puasa, itu kalau puasanya berhasil. Kalau puasanya ini berhasil semua, maka janji Allah itu pasti. Yang mana janji Allah? Walau anna ahlal qura, dan sekiranya ahlal qura, penduduk satu negeri, satu wilayah, satu daerah, satu kampung, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Ini Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. La fatahna alaihim barakah, maka sungguh kami bukakan kepada mereka, kami limpahkan untuk mereka, kami munculkan kepada mereka barokah. Barokah itu apa? Kita bahas nanti pelan-pelan.
Dari mana barokahnya itu? Minas samai wal ard, dari langit dan dari bumi. Yang turun dari langit menjadi kebaikan, yang turun dari langit membawa kebaikan, kemaslahatan, menjadikan masyarakat keadaan itu semakin bertambah-tambah kebaikannya, dan yang keluar dari bumi ini juga membawa kebaikan. Yang tampaknya menyenangkan belum tentu kebaikan, tapi barokah pasti baik. Itulah sebabnya pula yang perlu senantiasa kita usahakan dalam urusan apapun itu, kita mengharap barokah. Ilmu, punya pengetahuan banyak, gelar berderet-deret, gak barokah, bertambah gelarnya, bertambah sombongnya, bertambah jauh dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki kalau gak barokah, bertambahnya rezeki tidak menambah kebaikan. Padahal Masya Allah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada kita mengenai anak-anak kita, yang di awal Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, inna, sesungguhnya wahai orang-orang yang beriman. Tadi puasa juga untuk orang-orang yang beriman. Inna, sesungguhnya, min azwajikum, dari istri-istri kamu itu, wa auladikum, dan anak-anak kamu sekalian itu, aduwwal lakum, menjadi musuh bagimu. Apakah semuanya musuh? Tidak. Tetapi ini merupakan peringatan yang sangat serius. Ini hubungannya dengan apa yang terjadi pada masa sahabat dulu, yakni ketika disuruhkan hijrah dari Makkah ke Madinah, beberapa orang akhirnya tidak berangkat bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mergo digondeli bojone, mergo digondeli anake. Mereka tidak jadi berangkat, tetapi kemudian mereka akhirnya menyusul, ikut berhijrah, menyusul Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat yang lain. Dan ketika mereka telah tiba di Madinah, mereka mendapati betapa tertinggalnya mereka dalam soal amal, dalam soal ilmu, dan dalam soal-soal yang lain. Maka mereka ini marah, maka mereka ini murka kepada siapa? Kepada istri dan anaknya. Kinten-kinten, kira-kira pun pantes napa mboten kalau istri menghalangi kita dari taat, lalu kita akhirnya insaf, oh iya saya harus taat, dan kita dapati kita ketinggalan, kita marah pada istri kita, kira-kira pantas apa mboten? Pantas. Kita marah sama anak yang menghalangi kita dari taat, kira-kira pantas apa mboten? Tapi apa kata Allah? Apa kata Allah? Sebelum itu mari kita simak dulu yang mana itu Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh. Gimana dawuhnya Allah Ta'ala itu? Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Hati-hati itu maknanya gimana? Jangan sampai istri dan anak itu menjadi sebab kamu terhalang dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mentaati perintah agama ini. Lalu berikutnya bagaimana? Masya Allah, tadi itu loh, sudah dihalang-halangi dari taat kepada Allah, yang itu sebenarnya sudah pantas kalau kita marah. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Masya Allah, iki wis ngalang-alangi untuk beriman.
untuk taat, untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh mentaati agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi setelah diperingatkan kepada mereka ini, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Fahdaruhum, disebut ada hati-hati itu kapan? Ada ukurannya enggak? Ya ada. Kalau enggak ada ukurannya, gimana kita bisa mengatakan sudah berhati-hati? Hati-hati saat lewat pasar tadi itu berarti kecepatannya harus pas. Pas itu berapa? Kalau 50 km per jam termasuk hati-hati kan? Nek lewat pasar rame kaya mau terbu wis teroboh kurang aja bisa. Gimana? Rame kaya. Tapi kalau kita di jalan tol 50 km per jam, hati-hati enggak? Sama, enggak hati-hati juga. Kenapa? Karena terlalu pelan. Di jalan tol kecepatannya minimal 60 km per jam. Jadi semua ada ukurannya. Hati-hati dalam urusan mendidik anak ini juga demikian. Sebagaimana hati-hati dalam soal puasa ini juga demikian. Loh, wis dikongkon hati-hati kaya ngono ki malu. Allah masih mengatakan, masih menyerukan wa in takfu, dan jika kamu memaafkan. Kui menghalangi taat saja kita disuruh memaafkan. Begitu kita menginsafi kesalahan kita dan kita taat kepada Allah. Sekarang ini alangkah banyak orang tua yang gampang moro tangan. Sing moro iki tangane orang barmene duit, tapi mergo padahal anak itu nggak sampai menghalangi nggak sampai menghalangi orang tuanya untuk taat kepada Allah. Ning kurang cepet wae. Le sholat le, ya Pak. Sholat 10 menit le, sholat le. Oh Pak. Andane sik 15 menit meneh. Kowe kandhane kok jawab wae to. Lho wong dhuwur lho Pak. Ngomong-ngomong. Masya Allah, padahal urusan sholat ini Allah dahulunya di mana? Wa'mur ahlaka bisolat. Berikutnya apa? Berikutnya apa? Wastobir. Bukan wasbir. Wasbir itu sudah perintah untuk bersabar. Ini kan kasih tambahan huruf. Berarti apa? Ya, kalau bahasa Jawa Timurnya itu sawabar. Bahasa Jogjanya kurang ngerti ya. Saya ini walaupun sudah lama di Jogja, tapi sebagian sih kurang. Sama halnya kalau di sini merah sekali kan api ya. Kalau bahasa Jawa Timur Akbar. Wah, aku delok mangga Akbar ya. Dan rasanya malah lebih mantap gitu ya. Lo gitu loh. Ini tadi kan wastabir 'alaiha. Jadi memang ya Gusti Allah ini dawuh wastabir kok sing sawabar. Tapi kembali lagi pada urusan ini, wa in takfu wa tasfahu, orang su tadi memaafkan terus tidak memarahi, wa taghfiru, dan mengampuni mereka. Ya wis nyawa dhewe keliru saya iya kita kok bareng gitu ya. Kalau sikap ini ketemukan, Masya Allah enak sekali. Fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah berikutnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anak kita, keluarga kita terbaik apa? Masih diantarai dulu ya, disebutkan dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana itu? Tadi itu di ayat 14, berikutnya di ayat 15. Yang seperti apa?
innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi di ayat ini kita mendapati bahwa istri maupun anak termasuk suami seluruhnya itu adalah fitnah. Fitnah itu maknanya apa? Maknanya apa? Ujian. Karena itu tidak tepat kalau ada yang mengatakan anak itu ada kalanya menjadi fitnah, ada kalanya menjadi ujian. Ujian kui terjemahannya fitnah. Ada kalanya menjadi qurrata a'yun, ada kalanya menjadi musuh. Karena seluruh nikmat yang sifatnya muqayyadah itu adalah ujian. Seluruh nikmat yang sifatnya muqayyadah. Ada dua macam nikmat. Sehat itu nikmat muqayyadah, pangkat itu nikmat muqayyadah, anak cerdas punya nikmat muqayyadah. Ada nikmat mutlaqah. Nikmat mutlaqah itu adalah al-Islam, adalah iman sing jejeg kuwi adalah nikmat mutlaqah, yakni nikmat yang secara mutlak membawa kepada kebaikan di akhirat. Itu nikmat mutlaqah. Bocah pinter senajan pinter ngaji kuwi durung mesti apik. Kok mesti apik? Ingat Khawarij generasi awal, luar biasa itu. Dan nanti akan muncul juga Khawarij generasi berikutnya. Bacaan Quran sahabat saja kalah, rukuk sujudnya sahabat saja kalah. Loh, deleng ngono kuwi awak dhewe kok ya ora gumun to. Bicara sampai tenang, jangan mudah terkecoh. Nah, orang yang didik anaknya dengan benar tadi itu, didiknya benar, hasilnya belum tentu. Ini kita belum bahas. Benar-benar berusaha dengan baik, benar. Maka mereka ini mendapatkan kebaikan. Nah, orang yang didiknya benar ada dua macam. Anaknya keliru, bapaknya tetap selamat di akhirat. Di antara putranya Nabi Nuh alaihissalam ada yang ingkar kepada Allah, tapi itu tidak menyebabkan tidak menyebabkan ayahnya mengalami musibah di akhirat. Ada yang sama-sama beriman dan bertakwa, maka mereka saling disusulkan ke dalam surga yang tertinggi di antara orang tua, anak, dan orang tuanya lagi maupun anak berikutnya lagi, saling disusulkan. Mudah-mudahan kita ini termasuk yang saling disusulkan kepada surga yang paling tinggi di antara kita anak beranak dan dengan orang tua kita ini. Nah, ada pun yang didiknya salah karena dia tidak mau mengilmui agama ini. Nah, kita harus takut kalau anak-anak itu nanti menjadi musuh di akhirat. Kalau kita berusaha dengan benar, wallahu indahu ajrun azim. Di bagian ini tadi yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bab harta dan anak. Ini penting sekali untuk kita perhatikan. Karena di ayat berikutnya, nah sebenarnya tadi yang saya bahas kaitannya dengan Ramadan tadi di bagian ini kaitannya dengan barokah ya. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut batas kesanggupan maksimal, batas kesanggupan yang paling pol, batas kesanggupan yang paling optimal, yang paling dekat dari kamu sekalian. Wasma'u wa'ati'u, dan dengarlah serta taatilah. Taatilah apa yang diperintahkan oleh agama ini. Nah, bagian berikutnya ini yang saya tekankan, wa anfiqu khairan li anfusikum, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu.
Berarti nafkah itu semuanya baik ya? Enggak. Harta itu semuanya baik ya? Enggak. Itu sebabnya kita perlu senantiasa memohon barokah. Saya jadi teringat, saya itu kalau misalnya contoh saya beli barang, saya beli mic, ini misalnya, begitu beli mic sudah saya bayar, lalu saya ngomong Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Atau ada lagi yang lain, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Terus langsung tekan, kowe ngelewo, kenapa? Kok malah bulannya kuwi? Nah, itu doa sebenarnya bukan doa mau makan, tapi dapat rezeki apapun kita mengharapkan agar rezeki itu. Jangan dikira HP ini tidak bisa memberikan manusia. Begitu kita dapat HP budi wening butuhku, kita berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. HP yang berbarokah, buka HP jadi dalani iman, jadi dalani mudeng agama. Iki sok ben ono pengajian Pak, melu wae Pak. Wah, Pak wis tuwa. Wis tuwa iki entane apa meneh, wis mati malah iso pengajian. Kowe nek saiki iso ngomong ngono kuwi, berarti aku diri iki ono video pendek. Itu ketika barokah, enggak barokah. Wingine apik begitu duwe HP bendina melu Jamiah Al-Fiqhiyah dua wis. Gila. Kembali lagi pada Quran surat Al-A'raf ayat 96. Kalau puasanya itu berhasil secara keseluruhan, artinya rata-rata penduduk satu negeri, awak dhewe mikir Indonesia kageun kekamban terlalu luas. Andai kata masing-masing kita itu mikiri wilayah kita masing-masing, insya Allah kita akan dapati akhir bulan Ramadan, bulan sesudahnya sebenarnya lagi kita mendapati kebaikan yang berlimpah, dikucurkan, dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minas samai wal ardh, dari langit dan dari bumi. Itu kalau berhasil secara kolektif. Ono siji loro sing ditompo kuwi perkecualian. Akan tetapi kalau terjadi sebaliknya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, fa akhadnahum, maka kami timpakan bencana petaka. Perlu dibedakan, tidak setiap bencana itu azab, gitu ya, karena masalahnya ujian. Ada hal-hal yang kita perlu mengilmui, ya. Akan tetapi walaupun itu bukan akan tapi kalau itu merupakan sesuatu, misalnya jadi si salah diri kita mengalami sakit, maka ini dapat menjadi penggugur dosa. Kalau ada, wah itu yang berat betul itu. Kenapa? Karena sesiapa yang matinya karena diazab nggak mendapatkan ampunan. Gitu ya, ada. Tetapi ketika ada sebagian orang diazab, boleh jadi di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang lain, atau bahkan ratusan orang lain atau ribuan orang lain yang turut mati, tetapi mereka bukan terkena azab. Karena itu ketika ada kejadian, kesibukan kita bukan menunjuk dengan jari kita terhadap orang lain, tetapi untuk introspeksi muhasabah bagi diri kita sendiri. Dalam kaitannya dengan Ramadan, mari kita berdebat-debat, angen-angen, kira-kira
pantes melihat kondisi sekarang ini, kira-kira Ramadan nanti ini menjadi pintu barokah ataukah pintu bencana? Bencana dalam makna azab itu berarti hukuman. Kapan terjadinya azab? Lihat di ayat berikutnya. Di waktu kapan itu? Di waktu kapan itu? Yang pertama bayatau wa hum naimun, di waktu malam ketika orang sedang lelap-lelapnya tidur. Berarti kalau terjadinya jam 7 malam termasuk yang dimaksud bukan? Bukan. Kalau kejadiannya jam 9 malam termasuk yang dimaksud bukan? Bukan. Orang sudah lelap-lelapnya tidur itu jam berapa? Sepertiga malam terakhir, jam 1, jam 2, jam 3. Sing iman tangi menegakkan malam karena dia mulai. Karena itu kalau orang Islam kok pas kok mengucapkan semangat pagi. Kenapa? Semangat pagi kuwi semangatnya wong sing ora Islam. Ora subuhan. Nate pireng mboten? Semangat pagi. Nek wong sing iman iki semangat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilah. Malam. Kita sekali lagi. Itu yang pertama. Lalu berikutnya waktu terjadinya ada kapan? Di ayat berikutnya lagi, ayat 98. Ini akan mendebarkan. Kenapa? Karena di situ duhawahum yal'abun, di waktu duha ketika orang sedang asik-asiknya bermain, lagi main tenis. Kalau baru pemanasan berarti belum termasuk di sini. Kira-kira kalau orang main tenis dari jam 8 mulai persiapan yuk kan, main tenis yuk kan, badminton bae kan, kira-kira asik-asiknya jam berapa? Jam sekian ya. Nah, itu waktu-waktu terjadinya. Tetapi itu semua merupakan azab yang ringan karena hanya berakibat kematian. Kematian kok ringan? Sebagian lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang anti mati boleh ceklek ya, dan itu merupakan sebab untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi walaupun ini akan berdiri bahasanya, mari kita tengok kira-kira di lingkungan kita, di keluarga kita. Saya tidak mengajak jenengan untuk menjadi orang yang berpikir sempit, tapi marilah kita mulai dari yang terdekat. Yang terdekat siapa? Ya keluarga kita, tetangga kita. Kalau suasana ketetanggaan itu berfungsi dengan baik, mari kita mulai dari keluarga kita. Yang kita ini memang memiliki kewajiban secara khusus untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Sayyidina Ali dawuh sebagaimana dinukil oleh Yahya Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Maknanya qu anfusakum wa ahlikum naro itu ialah adibuhum wa 'allimuhum, didikkanlah ada kepada mereka dan didikkanlah ilmu kepada mereka. Belum saya berbalik lagi. Kira-kira dengan melihat kondisi sekeliling,
kira-kira kita ini akan berpotensi rata-rata diterima puasanya kecuali sedikit saja yang nggak diterima, atau justru sebaliknya rata-rata tidak diterima puasanya kecuali sedikit saja. Saya kok berdebar-debar semenjak dulu ketika saya masih tinggal di Janti. Saya pun pernah tinggal di Janti, juga bisa lewat sini ya, maupun ketika sudah tinggal di Jalan Jawi itu kok sering berdebar-debar. Dan saya miteni itu bahasa Indonesia Nyokoto, miteni kok sering terjadi di tahun-tahun belakangan ini bencana-bencana besar terjadinya di akhir Ramadan, bulan sesudahnya maupun bulan sesudahnya lagi, di waktu-waktu yang disebut. Dan bencana yang lebih besar lagi adalah di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 99. Apa itu? Dicabutnya iman. A'udzubillahi min dzalik. Maka apa yang kita perlu ingat, perlu kita perhatikan, dahulu orang-orang soleh itu, tabi'in maupun para sahabat, biasa mereka itu berdoa sebelum datang bulan Ramadan, ketika sudah mendekati bulan Ramadan, gitu ya, maupun nanti generasi-generasi sudahnya, dengan doa Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah aku sehingga aku ini sampai kepada bulan Ramadan. Ada orang sudah siap-siap besok Ramadan, atau bahkan bulan besok, tinggal beberapa jam lagi Ramadan. Ramadan mulainya maghrib, walaupun belum berpuasa, besok mulai berpuasa. Begitu masuk maghrib sudah hitungan Ramadan, dimulailah tarawih. Lalu Allah wafatkan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Ini yang dilakukan oleh para salafus saleh terdahulu. Versi lain bermiripan bacaannya adalah Allahumma sallimni li Ramadan. Kalau tadi itu Allahumma sallimni ila Ramadan. Kalau yang menggunakan doa Allahumma sallimni li Ramadan, itu adalah Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Nah, di antara hal yang kita perlu perhatikan, saya tidak membahas mengenai bagaimana dahulu orang-orang soleh itu mengisi bulan Ramadan dengan memperbanyak tadabbur, memperbanyak tilawah Al-Quran, itu sudah dibahas. Tapi yang ingin saya bahas adalah mengenai apa-apa yang kalau ini dilakukan akan menjadi penghambat untuk meraih kebaikan bulan Ramadan. Dari Urwah bin Zubair, dia berkata, dulu karena Zubair, yakni bapaknya, dulu Zubair yanha banihi, melarang anak-anaknya anit tasabbuh, dari bersubuh-subuh. Maksudnya gimana? Wa huwa naum fi waktu apa? Ya, ini maksudnya tidur di waktu pagi, ba'da subuh. Jadi maknanya adalah dahulu Zubair melarang anak-anaknya itu berpagi-pagi. Jadi tasabbuh itu bisa bermakna bersubuh-subuh karena subuh mau pagi, atau berpagi-pagi, yakni tidur di waktu pagi. Di luar bulan Ramadan, kalau ada yang tidur di waktu pagi, itu menjadi sebab tidak terhalangnya, tertolaknya barokah.
Karena waktu paling barokah dalam kehidupan manusia itu ada di subuh harinya, di pagi harinya itu. Masya Allah, ba'da subuh masih ada sholat sunnah enggak? Ada enggak sholat sunnah ba'da subuh? Enggak ada. Enggak ada. Ini waktu yang spesial. Ba'da subuh dan ba'da asar enggak ada sholat sunnah ba'diyahnya. Khusus subuh dimuliakan dengan orang yang sedang zikir kepada Allah, apakah dengan majelis ilmu atau yang lain, menunggu hingga matahari terbit, dan setelah kira-kira 10 menit dari matahari terbit melakukan sholat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya sama seperti umroh atau haji yang sempurna. Kok pakai atau? Tergantung tingkat kesulitannya dan perjuangannya. Kalau di sini kita nggak bisa merasakan betul ya, tapi kalau sebagai negara, kalau musim dingin tuh ya nunggu ya jangan ngeteter tenan nih. Atau misalnya di sebagian negara subuh itu jaraknya dengan isya ralet suwe. Isya jam 12 malam, subuh jam setengah loro. Nah, wah itu perjuangan tenan itu. Tapi setelah itu nunggu suruk. Nah, itu memang betul-betul berat, sehingga yang betul-betul mau menunggu itu Masya Allah betul-betul merupakan keutamaan. Atau di waktu dingin yang jaraknya jauh sekali, tapi saya tidak ingin berpanjang-panjang dan mengenai hal itu. Nah, mohon maaf berkenaan dengan tidur di waktu pagi ini, saya nggak tahu di sini ya, tapi yang saya perhatikan di beberapa tempat masih merupakan hal yang umum. Jadi sebelum kita daki-daki yang lain-lain, mari kita tengok dulu, cek. Terus gimana? Nanti selain itu juga akan banyak keburukan kalau kita tidur pagi, nanti jam 10 misalnya, apalagi anak kecil, puasanya jadi gak nyaman. Kita juga demikian, gak bisa optimal memanfaatkan siang hari di bulan Ramadan. Pengalaman saya secara pribadi dengan memperhatikan apa yang dilakukan oleh salafus saleh terdahulu, anak saya ketika kecil, kalau sekarang sudah besar-besar ya, anak saya ketika kecil masih TK atau bahkan sudah masih playgroup, mereka ketika selesai makan sahur, maka saya harus segera mencari akal. Dengan apa? Mengajak mereka makan aktivitas. Sholatnya saya ajak di masjid yang jauh. Kadang-kadang kita muter-muter subuh ini di Masjid Syuhada. Kalau dulu ya, nah sekarang sudah besar-besar ya. Subuh berikutnya lagi di masjid kampus, subuh berikutnya lagi di masjid jauh lagi di arah Pakem sana. Fungsinya sama, agar mereka tidak tidur. Yang sudah bisa ngaji, saya dorong mereka untuk ngaji sambil nunggu suruk. Kemudian setelah selesai sholatul isyraq, maka anak-anak itu saya ajak muter-muter dulu sambil ngobrol hal-hal yang baik. Kemudian ketika pulang segera dikawal agar melakukan aktivitas. Apalagi kalau sekolahnya belum dimulai. Kalau sudah sekolah malah alhamdulillah itu berarti mereka nggak tidur. Kalau sudah melewati jam-jam 9, biasanya ngantuknya hilang. Untuk anak kecil sangat bermanfaat itu. Nanti ba'da zuhur atau menjelang zuhur ngantuknya mulai datang. Nah, seperti baterai HP, kalau sudah lowbat tidur ba'da zuhur, Masya Allah, begitu bangun menjelang asar anak-anak itu mereka akan segar dan tidak merepotkan kita, sehingga nggak perlu ngabuburit. Ngomong Ramadan itu yang penting ibadahe. Maghrib rasa digoleki ning omah wae ngaji apa bahasa agama kuwi maghribe teko dhewe. Nek kudune ya ngaji. Nyuwun sewu. Makanya tadi saya itu juga berkecamuk tuh. Apa yang perlu saya bahas? Kenapa? Hari ini kita dapatnya sangat berbeda. Dahulu kalau bulan Ramadan seluruh majelis ilmu itu ditutup.
Imam Malik menutup majelis hadisnya, Imam Syafi'i juga menutup majelis ilmunya. Kenapa? Karena Ramadan saatnya orang beribadah, bukan saatnya sinau. Nek dhisik ana kultum. Nah ini saiki di luar Ramadan ra sinau. Gitu ya. Saya jadi ingat dulu saya sempat memutuskan Ramadan saya tidak mau menerima permintaan ceramah apapun, mau kultum, mau kajian menjelang berbuka, mau apapun nggak mau. Saya kadang-kadang hadir gitu. Tetapi ternyata Masya Allah kondisi kita ini yang memang belum memungkinkan, sehingga mudah-mudahan dari sini kita bisa mengikhtiarkan agar nanti selepas Ramadan majelis ilmunya kenceng. Karena walaupun bulan Ramadan itu semarak dengan majelis ilmu, tidak akan sampai, tidak akan bisa membuat orang itu matang. Dawuh Sayyidina Ali, an-nasu thalatha, menungso iku ana telu maceme. Alim Rabbani, iki sing paling jarang saya belum termasuk dalamnya, wa muta'allim ala sabili najah, dan orang yang menuntut ilmu di atas jalan yang selamat. Tegese jalan yang selamat itu gimana? Cetha rujukane, urutane tertib, runtut, ora mlumpat-lumpat, sing mulang ya cetha wonge piye. Di antara kriteria orang yang patut diambil ilmunya ialah mereka yang tidak meminta bayaran. Ittabi'u man la yas'alukum ajron. Ikutilah orang yang tidak minta bayaran. Nyuwun sewu. Muga-muga rumono. Ning Sumben ya ana ngono kuwi. Sumben ya ana. Dan ini penting, nanti kalau bulan Ramadan ini perlu diperhatikan. Hendaklah kita berusaha mengambil ilmu, mendatangi ilmu dari mereka yang tidak meminta bayaran. Cukup mboten wahum muhtadun, dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Petunjuk itu antara lain bermakna ilmu. Dadi ilmune cetha, orang jaluk bayaran. Dene diwenehi gelem, ana akalane ora gelem, iku urusan beda meneh. Ning niki tenanan lho nggih. Mas tenanan ngenten. Ada orang ya ora jaluk bayaran, tapi nek diundang ngono kuwi terus akhirnya ngene. Nggih anu nggih, janjane pokoke mliper-mliper dadi panitia ra enak to. Nah, mudah-mudahan tidak ada. Ini hubungannya apa saya sampaikan tadi? Tadi yang mana? Bahwa yang kita perlukan itu orang sing sregep maca Quran. Aja meneh ning sregep apal kuwi lho, urung mesti apik. Dawuh Kanjeng Nabi, aksaru munafiqu ummati qurra'uha. Aksaru kebanyakan munafiki, orang-orang munafik ummati dari umatku ini qurra'uha, para penghafal Al-Quran. Itu sebabnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menulis kitab khusus adab menghafalkan Al-Quran. Jadi harus sudah cetha. Sumben bakal kedaden, akan terjadi satu masa, di masa itu wa kasrat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Penghafal Qur'annya banyak, orang berlomba-lomba menghafalkan Qur'an, tapi fuqahanya, orang yang paham agama semakin sedikit. Yang di masa itu nanti ditandai di hadis yang lain, katsirun khutaba wa qalilun fuqaha. Penceramah agamanya banyak, tapi yang paham ilmu semakin sedikit. Lalu apa yang mereka lakukan? Untuk mencari dunia. Mudah-mudahan belum terjadi. Nah, dari rangkaian-rangkaian ini saya ingin kembali lagi
untuk mengingatkan. Ini semua menunjukkan betapa pentingnya kita berusaha menyambut dengan sungguh-sungguh bulan Ramadan ini, dengan berusaha agar paling ora setidak-tidaknya keluarga kita ini mudah-mudahan termasuk keluarga yang diterima puasanya, sehingga kalaulah bukan ahlul qura, penduduk negeri ini keseluruhan yang dilimpahkan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala minas sama'i wal ard, paling tidak keluarga kita. Nah, kalau keluarga besar Al-Mutiin ini wali muridnya tiap-tiap rumah itu betul-betul berusaha sehingga mereka ini rata-rata diterima puasanya, maka insya Allah kita dapat berharap anak-anak mereka, keluarga kita semua ini berlimpah kebaikan. Sekarang banyak orang mengeluh. Apa keluhannya? Anak sekarang nggak bisa dinasihati. Bukan, agama iki ora mungkin salah. Tapi nyatanya beda, Pak. Yang beda bukan anaknya. Kaidahnya nggak berubah. Angger bocah-bocah kuwi imane jejeg ora mergo zamane, maka mereka akan suka dinasihati, suka diingatkan, suka diluruskan. Karena itulah bulan Ramadan lagi-lagi ini kesempatan berharga kita berdoa dan bersungguh-sungguh agar Ramadan ini menjadikan anak-anak kita bertambah imannya dan menjadikan mereka bertakwa. Wal asr, demi masa, demi waktu asar. Innal insana, sesungguhnya menungso kuwi lafi khusr, sungguh-sungguh merugi. Illal ladzina amanu, kejaba wong-wong sing iman, wa amilus sholihah, lan nglakoni amal soleh, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan saling mengingatkan, saling berwasiat terhadap kebenaran dan saling berwasiat terhadap kesabaran. Para ulama menjelaskan di luar tafsirnya bahwa orang yang beriman itu apabila dinasihati dia gembira, karena nasihat itu merupakan hidangan yang membawa kepada keselamatan dan kebaikan. Jadi kalau anak-anak kita itu diingatkan kok mudah marah, mudah tersinggung, itu maknanya imannya yang perlu dibenahi, diperbaiki. Nah, bulan Ramadan ini kesempatan yang sangat berharga, gitu ya. Terutama di waktu-waktu sahurnya. Karena itulah kalau bulan Ramadan kan mendekati berbuka itu jangan menyibukkan diri dengan kompetisi hidangan. Tidak. Orang itu kalau lapar, opo wae enak. Jadi kalau bulan Ramadan itu mestinya kita bisa lebih menghemat ya. Kalau punya anak kecil lah, perlu lebih dikhususkan di waktu sahurnya. Men semangat, dan ini nanti bisa menjadi waktu-waktu untuk bersama dengan mereka. Itu saja saya kira, dan mohon maaf kalau sekiranya tidak betul-betul sesuai dengan yang dimaksudkan, karena sesungguhnya dari tadi itu saya masih angen-angen. Saya siapkan materi yang lainnya gitu ya, tetapi kok yang terngiang-ngiang itu masih saja Al-A'raf ayat 96, sehingga saya akhirnya memilih untuk menyebutkan, untuk membahas ini walaupun tidak tuntas. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan majelis ini sebagai majelis yang bermanfaat dan barokah. Allah tambahkan ilmu kepada kita, dan Allah karuniakan rezeki kefahaman kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi majelis yang penuh barokah, dan dijadikan pula hidup kita, keluarga kita, serta anak-anak kita barokah. Loh iya, saya tadi malah lupa, tadi saya jadikan ya bahas tentang barokah. Barokah itu apa? Ringkas wae, karena tadi saya sudah tutup kok malah buka meneh ya. Barokah itu maknanya
Pertama adalah majma'ul ma', tempat berkumpulnya air. Cingkir, gelas, mangkok, danau, lautan, samudra, semuanya tempat berkumpulnya air. Barokah itu maknanya adalah ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah-tambah. Kalau digabungkan maka barokah itu ada yang barokahnya ming sak cingkir kuwi tempat kumpulnya air, ono sing sak samudra pemeneh luwih luas meneh, lebih luas lagi. Begitu pula dengan barokahnya umur kita, hidup kita, ilmu kita, keturunan kita, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ada orang yang ilmunya barokah, nulis kitab tuwipis Arba'in Nawawiyah, tetapi hampir di setiap zaman ada sarohnya. Sarohnya tikel-tikel kandele, tetapi tetap tidak dapat menggantikan matannya. Arba'in Nawawiyah. Ono sing nulis buku kau wandel, tetapi sing maca jarang, sing njupuk ilmu sithik gitu ya, bahkan tidak bernilai. Ini sekedar contoh saja, ilmunya barokah, tapi itu wipis, tapi terus langgeng, masya Allah. Itu sekedar contoh saja. Saya tambahkan ini untuk memenuhi janji saya tadi, walaupun ini tidak mendalam ya. Sekali lagi itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.